Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazwali Firebita Ramadhani eh, dengan NPM 240130100336, eh, kelas AKM 2 kelas L. Nah, di sini saya akan menjawab soal untuk tugas perbaikan nilai EAS AKM 2. Baik, di sini untuk esai 1 atau soal nomor 1. Di sini terdapat eh, di sini disuruh untuk membuat arus kas. Saya bacakan dahulu untuk data-datanya. Jadi Critical Corp ini telah mengontrak untuk menyiapkan laporan arus kas. Adapun informasi neraca saldonya adalah terdapat perbandingan 2 tahun, yaitu untuk akun kas yang pertama di 2021 terdapat 23 juta dolar, lalu yang 2022 $58.500. Lalu untuk piutangnya di 2021 10.000, 2022 12.250, persediaannya 10.000 di 2021, lalu untuk di 2022 itu ada 12.000. Untuk investasi ekuitas non tradingnya di 2021 itu ada 3.000 dan di 2022 tidak ada. Untuk gedungnya di 2021 itu ada 29.750 dan di 2022 tidak ada. Untuk peralatannya di 2021 ada 20.000, di 2022 ada 40.000. Nah, untuk hak cipta di 2021 ada 5.250 dan untuk 2022 ada 5.000. Di total untuk aset ada 127.750 di 2022 dan di 2021 ada 101.000. Selanjutnya untuk liabilitas dan ekuitasnya ada cadangan kerugian piutang sebesar 3.000 di 2022 dan di 2021 ada 4.500. Lalu selanjutnya ada akumulasi depresiasi peralatan di 2022 ada 2.000 dan di 2021 ada 4.500. Untuk akumulasi depresiasi gedung di 2022 tidak ada dan di 2021 ada sebesar 6.000. Untuk utangnya ada sebesar 5.000 dan di 2022 dan 4.000 di 2021. Selanjutnya ada utang dividen di 2022 ada tidak ada. Untuk di 2021 ada 5.000. Selanjutnya ada wesel bayar jangka pendek yang non trade sebesar 3.000 di 2022 dan 4.000 di 2021. Ada wesel bayar jangka panjang 36.000 di 2022 dan 25.000 di 2021. Selanjutnya ada modal saham jasa di 2021 33.000, di 2022 38.000. Dan laba ditahan 47.750 di 2022 dan di 2021 ada 15.000. Totalnya 127.750 di 2022 sama dengan asetnya yang di 2022.
Lalu di 2021 liabilitas dan ekuitasnya 101.000. Nah, untuk data tambahannya terkait tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dijual seharga $2.500. Lalu yang kedua ada sebesar 5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Yang ketiga ada dividen kas yang dibayarkan adalah 5.000. Lalu yang keempat, pada tanggal 1 Januari 2022, bangunan hancur total akibat banjir. Jadi hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000, setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Yang kelima ada investasi ekuitas non perdagangan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Yang keenam, kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Bunga sebesar 2.000 dan pajak penghasilan sebesar 5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Instruksinya gunakan metode tidak langsung untuk menganalisis informasi di atas dan siapkan laporan arus kas untuk Gratika Corp. Baik, yang pertama eh, diberi judul dahulu. Tadi perusahaannya namanya adalah Gratika Gratika Corp. Laporan arus kas untuk Nah, yang pertama dari arus kas itu yang pasti ada aktivitas arus kas dari aktivitas operasional. Nah, di sini untuk aktivitas operasional tidak diketahui secara langsung laba bersihnya sebesar berapa. Namun untuk mencari laba bersih itu sendiri itu dari selisih laba ditahan. Jadi karena jadi karena di laba ditahan ini kan ada dari 2021 kan 15.000. Di 2022-nya itu ada 40.750 di mana ada kenaikan laba ditahan. Untuk laba bersihnya adalah kenaikan laba ditahan tersebut. Sehingga tulis terlebih dahulu laba bersih. Di sini itu sebesar enggak disebutnya 40 dikurang dengan 15.000 selisihnya. Sehingga laba bersihnya adalah 40.750. 257 bentar. 750. Ini untuk laba bersihnya.
Selanjutnya ada yang pertama, di sini ya pasti ada penyesuaian untuk laba bersihnya. Yang pertama penyesuaian yang pertama itu pasti ada depresiasi. Nah, eh, di sini ada depresiasi peralatan itu didapat dari yang ini, akumulasi depresiasi peralatan ini, yaitu selisihnya, bukan, nggak langsung diselisihkan. Jadi, saya tulis terlebih dahulu depresiasi peralatan. Nah, untuk cara menghitungnya adalah dari ini, angka yang 2022 ini, jadi 2000 itu dikurang dengan 4.500 yang dikurang 4.500 ini. Nah, tapi ada tambahan data di sini, di mana peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Sehingga dikurangkan, sehingga 4.500 ini dikurangi dengan ini 11.000 ini. Lalu dikalikan dengan 30% yang ini, karena sudah disusutkan. Nanti hasilnya 2.000, harusnya ini. Kalikan 30%. Kita lihat di sini. 2.000 500 kali 10. Hasilnya 800. Selanjutnya ada amortisasi hak cipta. Ini didapatkan dari selisih yang 2021 dan 2022. Selanjutnya ada keuntungan penjualan investasi. Nah, untuk ini adalah didapat dari ini. Nah, ini. Investasi ekuitas dan perdagangan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Jadi, 1.500 ini sebuah keuntungan karena di atas biaya perolehannya. 1.500 di atas biaya perolehannya berikan sebuah keuntungan. Sehingga dicatat juga di aktivitas operasi
Sehingga keuntungan investasi keuntungan penjualan investasi sebesar 1.500 yang di sini. Nah, nah, untuk menentukan suatu positif atau negatif di arus kas itu cukup diingat saja jika eh, jadi jika asetnya itu naik, kasnya itu berkurang. Lalu kalau asetnya turun, itu kasnya bertambah. Lalu untuk utang naik, kasnya bertambah dan utang turun, kasnya berkurang. Jadi untuk positif negatifnya, karena ini penjualan investasi, ya minus. Jadi untuk minusnya ini tuh karena dia investasi dan sudah menambah laba. Selanjutnya adalah hmm, di sini ada selanjutnya ada kerugian atas penjualan RA Selatan. Nah, diketahui di sini kan harga perolehannya 11.000. Lalu selanjutnya hanya kita kurangkan dengan 11.000 kali 3%. Dikurangi dengan 11.000 dikali yang dikalikan dengan 30% dari yang penyusutan ini. Lalu hasilnya ini nanti dikurangkan dengan 2.000
500 karena harganya. Kalau pesan dijualnya seharga 2.500. Sehingga hasilnya hasilnya positif 5.200. Selanjutnya adalah keuntungan. Nah, ini pada pada poin yang keempat ini, tanggal 1 Januari 2022, bangunan hancur total akibat banjir. Nah, hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000 setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Sehingga eh, ini termasuk keuntungan klaim asuransi atas bangunan. Ini didapat untuk mencari nilainya adalah dengan eh 33.000 ini hasil klaim asuransinya kan 33.000. Nah, ini lalu kita tambah dengan pajaknya setelah dikurangi pajak. Kan ini udah dikurangi pajak, jadi kita cari hasil ditambah dengan pajaknya, ditambah 4.000. Lalu dikurangkan dengan ini nilai gedung di 2021. Bentar, maaf. Lalu dikurangkan dengan 6.000 ini dari akumulasi depresiasi gedung. Sehingga hasilnya adalah hasilnya adalah negatif 13.250 ya, karena ini keuntungan sehingga dia harus dinaikkan. Aduh, ini. Nah, nah. Selanjutnya eh setelah asuransi ada piutang.
Nah, piutang di sini terlihat mengalami kenaikan ya dari 2021 ke 2022. Jadi kenaikan piutang. Untuk kenaikan piutang sendiri ditulis selisihnya hingga 12.250 yang 2022 dikurangkan dengan yang 2021 yaitu 10.000. Hasilnya adalah nah, 225 negatif ya. Negatif karena dia kenaikan. Selanjutnya di setelah piutang ada persediaan. Di sini ada persediaan setelah piutang sehingga eh, persediaan kan naik ya dari 2021 ke 2022 sebanyak 2.000 selisihnya. Saya tulis saja, dikurangkan dengan 10.000. Hasilnya negatif 2.000. Setelah persediaan terdapat ini cadangan kerugian piutang. Ini dari 2021 ke 2022 mengalami penurunan ya, sehingga ditulis penurunan cadangan kerugian piutang kita dapatkan dari selisihnya. Selisihnya kan 4.500 dikurangkan dengan 3.000. Jadi masih terdapat 1.500. Ya. Nah, karena penurunan jadi dia positif. Selanjutnya ini ada kenaikan utang sebesar 1.000 ya. Jadi kita tulis kenaikan utang. Ini diambil dari selisihnya aja. 5.000 mungkin 4.000. Hmm, karena utang. Nah,
Maaf, sepertinya ini saya salah, seharusnya minus. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Jadi yang berhubungan dengan investasi. Nah, yang pertama itu ada ini juga dari aset tetap ya, ada aset tetap juga. Investasi sehingga eh, peralatan masuk dari yang pertama ada hmm, jadi ini tuh didapat dari selisih 20.000 ini. Bentar, ini penjabarannya. Eh 40.000 kurangkan dengan 20.000, maaf,
Ini 11 M. Hasilnya nanti ini. Ulang. Banyakkan nolnya ya. Tetap 16. Selanjutnya, nah dari klaim tadi, kita taruh lagi di investasi. Sebesar hasil harga klaim hasilnya itu 33.000 ditambahkan dengan yang pajak ini sebesar 4.000 sehingga didapatkan karena ini pembelian aset sehingga dia minus. Selanjutnya ada jualan per besar ini seharga 2.500. Selanjutnya ada penjualan investasi ekuitas yang ini masih masuk lagi ke yang investasi. Didapatkan dari 3.000 ini ditambahkan dengan yang dijual dengan harga 1.500 yang ini. Sehingga 3.000
ditambah dengan 1.500. Oke, 4.500. Maaf, ini lupa saya kasih tulisan. Oke, ini adalah kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasional. Gas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini. Selanjutnya arus gas dari aktivitas pendanaan. Nah, yang pertama itu ada wesel. Nih, supaya dia kan turun 1.000 ya. Jadi tulis penurunan. Wesel bayar jangka pendek. 4.000 ini 3.000. Negatif. Selanjutnya di sini ada dividen kas. Itu ada 2021. Di sini adalah sebesar 5.000. Nah, di data pun dituliskan dividen kasnya itu dibayarkan sebesar 5.000. Sehingga dia kan berarti kasnya berkurang. Jadi minus. Untuk aktivitas pendanaan, ini sudah selesai. Sehingga kita peroleh kas bersih yang dihasil dari aktivitas pendanaan sebesar 6.000. Bentar, 35.500. Kas awalnya itu sama dengan awalnya kan 23.000, berarti peningkatan. Peningkatan
Pas. Pas akhirnya. 58.500 sama dengan 2022. Untuk soal yang arus kas sudah selesai dan hasilnya pun pas akhirnya sama dengan 2022. Selanjutnya ada soal 2. Caki Group sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukaannya pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi berikut eh, telah dikompilasi. Yang pertama, Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir sebagai berikut, yaitu pada Desember 31 2021 sebesar 6.500.000 yen, lalu 2022 5.500.000 yen. Lalu yang kedua, dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Caki menemukan kesalahan eh bentar. Zaki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir itu menjadi tidak benar. Sebagai berikut, Caki telah membuat catatan yang menetapkan jumlah persediaan yang salah tersebut. Jadi di Desember 2020 itu ada understated sebesar 26 juta yen. Lalu ada di 2021 ada understated 29 juta yen. Lalu di 2022 itu ada overstated 16.700.000 yen. Selanjutnya yang nomor 3, pada tanggal 31 Desember 2022, Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo penurunan ganda, double declining balance atau DDB, menjadi metode garis lurus atau straight line. Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100.000 ketika dibeli pada 1 Januari 2020. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo penurunan ganda sebesar 36 juta yen. Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800.000 yen dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Lalu yang keempat, sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya atau cost recovery basis. Jadi pada awal tahun 2022, Caki mengubah metode pencatatannya menjadi metode persentase penyelesaian, percentage of completion basis, untuk tujuan akuntansi. Namun untuk tujuan perpajakan, Zaki tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Informasi berikut menyusul didapati tabel data pre-tax income from percentage of completion prior to 2022 sebesar 157.000 yen dan di 2022 ada 60 juta yen.
Nah, untuk cost recovery-nya di prior to 2030 itu ada 105 juta yen. Nah, in 2022-nya ada 20 juta yen. Nah, di instruksi siapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan di atas. Buku masih terbuka untuk tahun 2022, sehingga 2022 itu bukunya belum ditutup. Jadi untuk tarif pajak penghasilannya adalah 40%. Caki belum mencatat beban pajak penghasilan dan jumlah pajak terutang tahun 2022, sehingga dampak pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Dampak pajak tahun-tahun sebelumnya harus dipertimbangkan pada butir 4. Baik, yang pertama di sini diketahui Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir. Nah, sehingga kita untuk membuat jurnal koleksi dua untuk 2 tahun. Nah, jadi untuk yang pertama itu untuk tahun 2021 jurnal koreksinya, nah, tahun 2021 jurnal koreksinya. Nah, di sini karena tadi kan sudah ditekankan bahwa 2022 itu si Caki Group ini belum tutup buku. Sehingga jurnal untuk 2021 di mana sudah tutup buku, sudah pasti jelas tutup buku, itu adalah retain earning pada sales commission payable. Karena karena di 2021 ini tidak bisa lagi lewat profit tahun berjalan karena kan sudah tutup buku sehingga diperbaikinya melalui retain earning sehingga jurnalnya adalah retain earnings pada sales commission payable atau laba ditahan pada utang komisi penjualan sebesar besar ini ya, sebesar nominalnya 6.500.000. Nah, untuk tahun 2022-nya, nah, untuk tahun 2022-nya, karena dia belum ditutup, jadi masih mempengaruhi laba tahun berjalan sehingga dicatat sebagai sales commission expense atau beban komisi penjualan. Nominalnya sebesar ini 5.500.000 ini.
Oke. Selanjutnya yang nomor dua, Caki menemukan kesalahan 3 tahun terakhir menjadi tidak benar. Buat catatan. Nah, di sini jadi diketahui di 2020 itu ada understated sebesar 26.000, di 2021 understatednya sebesar 29 juta, maaf, bukan ribu tapi juta, dan di 2022 itu ada overstated 16.700.000. Nah, sehingga untuk mencarinya, nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena di tahun 2022 itu masih tutup buku, sehingga masih buka buku, masih belum tutup buku. Nah, di tahun 2020 dan 2021 kan sudah pasti tutup buku. Sehingga, bentar, yang ini saya kasih tulis ini di 2021 sudah tutup buku. Lagi insert lagi. Sehingga ini untuk yang nomor 2, 2020 understated sehingga seperti ini jurnalnya. Ntar mohon maaf ada kesalahan teknis. Nah, sehingga jurnal koleksinya dia understated kan. Kalau understated itu jurnalnya itu kalau belum tutup buku itu adalah inventory pada COGS atau harga pokok penjualan HPP. Nah, tapi karena dia sudah tutup buku sehingga COGS-nya dirubah menjadi retain earning. Ini sebesar nominal awalnya yaitu 26 juta. Untuk, maaf salah, ini inventory pada retain earning. Nah, untuk tahun 2021,
Jurnalnya sama, karena sudah tutup buku, inventory pada return earning, karena dia juga understated kan. Namun angkanya dihasilkan dari 26 juta, maaf, saya salah. 29 juta, itu 29 juta dari sini. Dari understated yang di 2021 dikurangkan dengan 26 juta yang dari 2020. Mengapa? Karena angka angka yang dimasukkan di sini di 29 juta ini itu bukan angka sebenarnya yang understated pada 2000, tahun 2021. Nah, itu di saldonya itu pada persediaan 31 Desember 2021, namun di dalamnya itu sudah tersedia termasuk kesalahan pada tahun 2020 sebesar 26 juta, sehingga harus kita selisihkan untuk mendapat nilai murni understated, ya, understated inventory pada tahun 2021-nya, sehingga hasilnya sama dengan 29 juta min 26,3 juta yen. Nah, untuk di tahun 2022, jurnal koreksinya dia overstated sebanyak 16.700.000. Nah, untuk cara perhitungannya sama seperti yang sebelumnya karena kita mencari nilai murni overstated di tahun 2022-nya. Nah, untuk jurnal koreksinya itu bukan inventory pada retained earnings, melainkan COGS pada inventory. Kenapa? Kalau overstated, kalau belum tutup buku itu sudah pasti COGS pada inventory. Sedangkan kalau sudah tutup buku adalah retained earning pada inventory. Kebalikannya dari understated, sehingga ini COGS pada inventory. Karena dia belum tutup buku. Hasilnya dari 16.700 dikurangkan dengan 3 juta. Sehingga langsung mengaruhi COGS-nya. Baik, untuk yang soal nomor 2 sudah selesai. Soal 2 nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ada memutuskan untuk mengubah metode penyusutan dari double declining balance ke straight line. Memiliki harga perolehan sebesar 100.000. Kita tulis terlebih dahulu, diketahui. Nggak usah langsung saja. Diketahui harga perolehan awalnya itu sebesar 100 juta, lalu dibeli pada 1 Januari 2020. Perolehan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun. 10 tahun. Dibelinya 2020. Sehingga sudah terpakai selama 2 tahun. Sehingga diselisihkan 10 tahun dikurangkan dengan 2 tahun sama dengan 8 tahun masa masa hidupnya. Lalu beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah 36 juta. Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Baik, jadi kita tulis terlebih dahulu untuk rumus mencari depresiasinya. The depreciation expense sama dengan book
value ini ada remaining of useful life. Nah, hmm, sama dengan, nah untuk mencari book value itu didapatkan dengan cara cost atau harga perolehannya dikurangkan dengan akumulasi depresiasinya. Accumulated depreciation dan remaining of useful life. Dengan, nah untuk costnya sudah diketahui tadi adalah 100.000, maaf 100 juta dikurangkan dengan akumulasi depresiasinya tadi. Nah ini nih, ada nih. Beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2000 dalam DDB adalah sebesar 36 juta. Dikurangkan dengan 36 juta. Remaining usefulnya tadi kan udah diketahui kan tadi umur manfaatnya 10 tahun. Nah, tapi dia ini membelinya itu pada 1 Januari 2020 sehingga sudah dihitung 2 tahun pemakaian sehingga remaining usefulnya itu ada 10 dikurangin 2. Aduh, min 36 juta. Aduh, hasilnya adalah 64 juta yen per 10 min 2 sama dengan 8.
Nah, jadi depreciation expense-nya adalah, aduh, sama dengan ini per ini. Misalnya 8 juta yen. Nah, untuk jurnal jurnal yang seharusnya dicatatkan, jurnal yang seharusnya dicatat adalah, nah, kan harusnya adalah depreciation depreciation expense pada accumulated depreciation equipment sebesar sebesar ini. Nah, jurnal yang dibuat adalah malah seperti ini. Nih, 12.800.000. Sehingga jurnal koreksinya dibalik, jadi karena belum tutup buku, jadi sehingga tinggal dibalik aja untuk koreksinya. Sehingga accumulated ini sebesar selisih dari ini dikurangkan dengan ini. Selanjutnya nomor 4, itu membuat tabel. Untuk diketahuinya di sini, kita langsung buat saja tabelnya pada year,
prior to 2022 dan in 2022. Funds-nya ada pre-tax income from, sama ada percentage of completion dan cost recovery. Nah, yang prior, maaf ini ke bawah. Karena kan ada 100 cost recovery sebesar 105 juta. 10 juta. Selisihnya atau difference ini selisih dari ini, ini sama. Terus ada tax effect sebesar 40%, kan tadi disebutin di soal 40% tax effect-nya. Jadi ini dikalikan dengan 40%. Ini 18 juta yen. Nah, selanjutnya ada income effect-nya. Ini didapati dari selisih antara ini dikurang dengan ini. Nah, ini difference. Ini.
Sehingga untuk jurnalnya adalah construction in process pada the the Divertex Liability PL dan juga retained earning sebesar 5 juta, yang ini 18 juta, dan yang ini sama dengan 7 juta. Bukan. Ya, betul. Hasilnya sama ya, 45 juta sama 45 juta sudah sama. Balance. Baik, untuk soal 2 sudah selesai juga, dan soal 1 juga. Terima kasih eh, atas kesempatannya untuk memperbaiki nilai. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.